ada UIN, Pak. Jumlahnya 7. Universitas Islam Rusia. Mereka rata-rata mahasiswanya baru bisa syahadat. Setelah komunis jatuh, lalu Islam tumbuh, umat Islam dari hari ke hari semakin banyak yang memeluk Islam, tapi baru bisa syahadat. Belum bisa Islam kafah, sebagaimana Pak Yai sampaikan tadi. Buktinya habis sholat masih minum minuman keras. Mengapa? 72 tahun di bawah genggaman komunisme. Mereka tidak, dulu kalau sholat sembunyi, Pak. Tidak ada masjid, tidak ada musola, sampai di Vladivostok itu ada masjid hijau, itu dijadikan gudang. Suatu kali Pak Karno datang ke sana, diundang oleh Khrushchev, keliling kota. Pak Karno melihat, ini masjid tapi di dalamnya kok gudang. Lalu Pak Karno dengan gagah berani mengatakan, "Hey Mr. President Khrushchev, I will not come to your palace if you don't open this place. Saya tidak akan datang ke istanamu kalau tempat ini tidak kamu buka." Itu Pak Karno. Bayangkan, Pak Karno itu begitu beraninya, padahal dia tamu negara yang baru merdeka. Pak Karno melihat ini masjid kok dijadikan gudang. Tidak ada selain Pak Karno yang berani begitu. Si Khrushchev itu ternyata memenuhi panggilan permintaan Pak Karno, dan masjid itu sekarang berubah, tempat itu sekarang menjadi berubah kembali fungsinya menjadi masjid hijau di Leningrad. Hingga hari ini berfungsi sebagai masjid-masjid di Uni Soviet, di Rusia. Sehingga tumbuh itulah menjadi Islamic Center-nya di Rusia hingga hari ini. Pak Karno ke sana, Ibu Mega ke sana, Pak Habibie ke sana. Nah, kemarin mufti-mufti Rusia juga titipkan kepada saya untuk mengajari Islam yang sebenarnya dengan cara yang benar. Islam yang sebenarnya, Islam yang benar dengan cara yang benar. Mohon maaf, sekali mohon maaf, mereka tidak lagi mengirimkan mahasiswanya belajar ke Afghanistan, ke Asia Selatan, tetapi mereka mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah di Asia Tenggara, dan Asia Tenggara itu Indonesia, dan Indonesia itu adalah Malang, dan itu UIN Malang. Ternyata Pak Rektor, alumni-alumni yang telah kita hasilkan dari Rusia itu pulang, dan di sana mereka menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam. Kondisi umat Islam dunia seperti itu sekarang ini. Dilanda oleh 3 persoalan. Persoalan pertama adalah kemiskinan. Bapak sekalian, jumlah penduduk dunia hari ini menurut data PBB 7 miliar. Jumlah manusia yang alam dunia niki sakniki 7 miliar. Kathah nggih? Dari 7 miliar itu Indonesia umat Islamnya 1,5 miliar. 23% penduduk dunia beragama Islam. Dari 1,5 miliar itu 200 juta dari Indonesia. Indonesia menyumbang 13%. Pertanyaannya, apakah umat Islam ini berkontribusi, umat Islam ini mengambil peran dalam percaturan dunia? Saya ulangi, apakah jumlah umat Islam yang 23% itu mengambil peran penting di dunia? Ekonomi, politik, ilmu pengetahuan? Tidak, sayang tidak. Mengapa? Umat Islam dilanda oleh 3 persoalan. 1, kemiskinan, 2, kebodohan, dan 3, keterbelakangan. Niku, 3 ini yang melanda. Hari ini kita menyaksikan 193 sarjana. Bapak-Ibu sekalian, jumlah sarjana kita di Indonesia sangat sedikit. Makanya Anda orang beruntung yang bisa menjadi sarjana, apalagi sarjana lulusan pondok pesantren. Nanti saya sampaikan apa bedanya sarjana lulusan pondok pesantren dan sarjana lulusan perguruan tinggi umum. Nanti saya sampaikan. Indonesia dilanda krisis pemimpin. Coba, ini persoalan kita. Negara sebesar ini jumlah mahasiswanya itu hanya 5 juta, Pak.
hanya 5 juta. Dan perguruan tinggi negeri itu hanya menampung tidak sampai 1 juta jumlah mahasiswanya. Kalau tidak ada perguruan tinggi swasta, tidak ada institut ini, tidak ada idea ini, kemana mereka? Maka undang-undang tidak menyebut negeri dan swasta. Undang-undang coba dicari, tidak ada kata negeri dan swasta. Perguruan tinggi yang dirasakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi yang dirasakan oleh masyarakat. Maknanya apa? Negeri dan swasta sama sekarang. Ukurannya, akreditasinya. Jadi tidak ada. Toh sekarang pemerintah juga membuka peluang dosen-dosen PTAIS untuk memperoleh penelitian, studi lanjut dan berbagai fasilitas. Tinggal kita manfaatkan apa tidak. Jadi kontribusi IDEA dalam pengembangan pendidikan negeri ini 193 ini kalau berperan besar akan menyumbang pembangunan umat Islam yang sangat-sangat signifikan bagi Indonesia ini. Karena itu jangan berkecil hati. Teruskan semangat ini. Lalu kalau ada 3 persoalan tadi, motongnya di mana? Miskin, terbelakang, nggak pinter. Ini saudara kandung. Miskin, terbelakang, nggak pinter. Nggak pinter, terbelakang, miskin. Motongnya di mana ini? Menurut para ahli, memotong mata rantai ini hanya melalui pendidikan, Pak Yai. Saya pernah melakukan penelitian, Pak. Orang miskin tidak pernah menjadi kaya dibantu dengan uang. Maka BLT tidak banyak manfaatnya. Jadi menurut penelitian tidak pernah ceritanya ada orang miskin bisa menjadi kaya karena dibantu uang. Mboten enten. Kalau dalam bahasa Jawanya mboten enten. Tapi orang miskin bisa menjadi kaya diputus mata rantainya lewat pendidikan. Pendidikan apa saja? Ilmu apa saja? Ilmu agama, ilmu hukum, syariah, tarbiyah, sains, napa mawon. Yang penting dikuasai sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hadirin yang saya muliakan, sayangnya Islam yang begitu indah. Tadi Pak Yai menyampaikan Islam itu agama yang komprehensif, semua ada. Sayangnya Islam itu agama yang mudah disalahpahami oleh tidak saja pengikutnya, tapi juga bahkan lebih dari itu oleh orang-orang non-muslim. Mudah salah dipahami. Wong agama yang begitu indah, agama yang begitu indah kok mudah disalahpahami. Akibatnya lahirlah generasi-generasi muslim yang sempalan, muslim garis keras, macam-macam sebutan yang itu sungguh merugikan umat Islam sendiri. Ada kisah begini, suatu kali Pak Hasyim Muzadi waktu menjadi ketua PBNU datang ke Vatikan, diundang ke Vatikan, diundang oleh pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia oleh Paulus Yohanes. Ketika dalam konferensi seperti ini, Pak Hasyim ditanya, Pak Hasyim, kira-kira di bahasa Indonesia itu begitu, apa artinya Allahu Akbar itu merusak? Pak Hasyim bingung, kok ada pertanyaan seperti itu? Loh, kenapa kamu kok tanya begitu? Itu saya lihat TV di Indonesia itu setiap kali ada orang Allahu Akbar kok beruak, merusak itu. Kalau akan merusak dengan mengucapkan Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar, beruak, rusakin. Pak Hasyim bingung. Oh, maksudnya ternyata oleh sekelompok Islam tertentu. Padahal Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tetapi dimaknai di sana itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi itu alat untuk merusak, melakukan pengerusakan. Contoh yang disalahpahami. Hadirin yang saya muliakan, hingga hari ini semua ahli sepakat di tengah-tengah persoalan yang rumit seperti saya sampaikan tadi.
Pondok pesantrenlah satu-satunya institusi pendidikan yang syarat nilai dan masih bersih dari polusi politik dan sebagainya. Karena itu harus kita pertahankan. Untung, Pak, Indonesia itu kaya dengan pondok pesantren. Di dunia ini tidak ada, Pak, negara di dunia ini tidak ada yang pondok pesantrennya jumlahnya seperti di Indonesia, 10.000 lebih kira-kira. Tidak ada seperti Indonesia ini. Satu kali, Yun Sewu, ada mantan Menteri Agama namanya Pak Saifuddin Zuhri. Sekarang putranya dari Menteri Agama yang baru dilantik minggu yang lalu. Pak Saifuddin Zuhri pernah datang ke Vatikan juga, diundang ke Vatikan. Di sana beliau menemukan sebuah dokumen yang sangat-sangat kuno dan sebetulnya rahasia. Dokumen itu berbunyi, isinya antara lain visi penjajah dulu, kolonial. Jadi kolonial itu menjajah Indonesia tidak hanya menjajah ekonomi dan politik, tetapi termasuk menjajah akidah. Jadi targetnya mengubah akidah seluruh umat di Indonesia ini, pindah agama penjajah. Ini dokumen resmi. Tapi ternyata gagal. Yang berhasil diubah akidahnya itu sebagian besar wilayah timur Nusantara. Wilayah barat tidak mampu, dan itu diakui. Ternyata mengubah akidah umat Islam Indonesia itu luar biasa sulitnya. Oleh dokumen itu. Salah satu sebabnya apa kok sulit diubah? Salah satu sebabnya karena di Indonesia bertebaran pondok pesantren. Andai saja Pak Yai, tidak ada pondok pesantren, andai saja tidak ada Al-Amin, mungkin kita beda sudah. Alhamdulillah, karena itu kita mesti berhutang budi atas jasa para pendiri, pengasuh pondok pesantren ini. Semoga Allah limpahkan rahmat, maghfirah, dan seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jerih payah beliau semua yang telah mengembangkan Al-Amin ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang hari ini berkembang pesat. Nah, kalau bicara lulusan PTAI, ini beda dengan lulusan perguruan tinggi umum, PTN. Karena ada I-nya. Karena ada I-nya, maka setiap lulusan PTAI termasuk IDIA ini harus memiliki contoh dan tauladan masyarakat. Karena membawa I. PTAI di Indonesia telah mengembangkan, bersumbang atau menyumbang pembangunan peradaban tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Jumlahnya hampir 700, Pak. Ada yang institut, ada yang universitas, ada yang sekolah tinggi, itu hampir 700 di bawah Kementerian Agama. Lah ini tidak main-main ini. Ini menyumbang pengetahuan yang luar biasa. Karena itu eksistensi PTAI N maupun S harus dipertahankan, bahkan didukung agar menjadi lembaga pendidikan yang sangat maju. Kembali kepada persoalan umat Islam, hadirin yang saya muliakan, jumlahnya besar, bahkan kecenderungannya di Eropa, Pak. Di Eropa itu hampir tiap hari masjid-masjid di Eropa itu selalu ada orang pindah agama, memeluk Islam. Bahkan diprediksi Inggris dan Prancis nanti akan menjadi negara dengan jumlah umat muslim terbesar di Eropa. Islam tumbuh. Ada orang mencari agama, ada orang mencari agama ini enggak cocok. Akhirnya kembali kepada Islam. Jadi telah ada peristiwa peledakan menara kembar di New York. Berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Ada hikmahnya, sebab banyak orang yang ingin tahu Islam. Islam itu apa sih? Setelah membaca Islam,
membaca Al-Quran, bahkan Yun Sewu. Ada seorang ilmuwan baru membaca beberapa ayat Al-Baqarah, itu sudah menyatakan saya akan menjadi muslim. Dan dia benar menjadi muslim. Karena dia yakin kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi di tengah-tengah pergolakan dunia, di tengah-tengah Islam bergolak, maksud saya sebagian penduduk Muslim di Timur Tengah bergolak, tapi Islam tumbuh dengan cepat. Dan sekarang yang diharapkan menjadi pemimpin dunia Muslim tidak mana-mana, yaitu kita di Indonesia ini. Mengapa kok begitu? Karena Indonesia dianggap bisa melahirkan generasi muda Muslim moderat yang bisa hidup dengan siapa saja. Coba, hebat nggak Indonesia ini? Akhir tahun lalu, saya dengan Pak Menteri Agama berada di Thailand. Pak Menteri Agama memperoleh gelar honoris causa dari Narathiwat University Thailand. Pak Menteri Agama cerita, di Indonesia ini ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Katolik, bahkan Konghucu. Tapi Indonesia bukan negara Islam. Mereka bisa berdampingan, yang mayoritas itu bisa mendampingi saudara-saudaranya yang minoritas, tidak perang. Sayangnya, kalau umat Islam minoritas, di luar negeri itu dikuyo-kuyo, Pak. Di Thailand Selatan kita bisa menyaksikan, di Myanmar kita bisa menyaksikan, di Mindanao kita bisa menyaksikan. Tapi Islam Indonesia yang kecil itu loh kita openi, yang kecil itu kita lindungi. Benar-benar Indonesia Islam, itulah sesungguhnya contoh Islam yang luar biasa di seluruh dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, pondok pesantren dengan berbagai aktivitasnya telah menyumbang tidak saja santri lulusan menjadi santri, tetapi peradaban Islam yang tidak ternilai. Semua peneliti pondok pesantren mengakui bahwa pondok pesantren adalah institusi pendidikan Islam paling awal di Indonesia ini. Tetapi pondok pesantren harus memodernisasi diri agar tidak terbelakang. Saya sangat-sangat kagum tadi ada MC berbahasa Arab sebegitu fasihnya, berbahasa Inggris begitu fasihnya, ada skripsi berbahasa Arab, skripsi berbahasa Inggris begitu baiknya, persis produk UIN Malang. Ini loh yang saya sebut dengan memodernisasi diri. Sebab ada Pak pondok pesantren yang enggak mau bahasa Inggris. Enggak mau bahasa Inggris, padahal bahasa itu kan enggak apa-apa. Oh, Al-Quran itu ada kok yang terjemahnya dalam bahasa Inggris. Sebab suka enggak suka, bahasa ini menjadi bahasa pergaulan internasional. Di dunia ini ada 5 bahasa penting, Inggris, Arab, Prancis, Rusia, dan Mandarin. Spanyol satu lagi 6. Nah kalau misalnya kita ingin dakwah, kita ingin khotbah, kita ingin menyiarkan Islam ke seluruh dunia, kalau kita tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab lalu bagaimana? Terjemahan sekarang sudah nggak laku, Pak. Juni tahun lalu saya hadir mewakili Indonesia di forum pertemuan Islamic Development Bank di Tajikistan, Dushanbe. Tajikistan itu negara bekas Uni Soviet, Pak. 98% penduduknya Muslim, tapi yang sholat belum ada 40%. Belum ada 40%. Tapi ngaku Muslim. Itu tadi, karena kungkungan komunis tadi itu. Mereka sedang haus, mereka kasihan, Pak. Mereka sedang ingin tahu Islam, tapi bagaimana caranya? Miskin, penduduknya miskin, negaranya miskin. Tapi 98 malah kira-kira 100%. Sebab saya yang tidak ada gereja sama sekali di sana. Itu belum bisa sholat. Sholat saja belum bisa, Pak. Apalagi spiritualitas yang lain. Mereka haus Islam, karena itu mereka ingin diajari Islam. Dan mereka mohon bantuan pemerintah Indonesia agar mereka bisa belajar Islam dengan baik. Solusinya, mereka mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di Indonesia ini.
Ya ada yang ke Jakarta, ada ke Surabaya, yang paling banyak itu belajar Islam di UIN Malang. Inilah kondisi umat Islam hari ini. Jadi, kita ini bukan sembarang umat Islam. Kita ini betul-betul menjadi taruhan dan harapan masyarakat Muslim dunia, Pak sekalian. Di Arab Saudi, Pak Rektor yang lama di sana, kalau sedang musim haji, jamaah mana yang paling tertib ibadahnya? Jamaah Indonesia dianggap paling tertib, mudah. Bisa jadi, belum jadi. Paling tertib ibadahnya, mudah diatur. Tapi yang lain semrawut. Jadi selalu menjadi contoh, jumlahnya banyak, mudah diatur. 200.000 lebih Pak jamaah haji Indonesia itu setiap tahun. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan perguruan tinggi dalam kompetisi global. 1 Januari 2015, khususnya wisudawan mohon diperhatikan, Anda akan memasuki, akan bertarung dalam arena yang disebut pasar bebas ASEAN. Asian Economic Community 2015. Pasar bebas ASEAN 2015, tinggal 6 bulan lagi. Pada tahun itu nanti, 6 bulan lagi, Anda akan bersaing dengan alumni perguruan tinggi dari semua negara ASEAN. Dari Filipina datang, Thailand datang, Vietnam datang, Brunei datang, Malaysia datang, menyerbu Indonesia. ASEAN ini jumlah penduduknya 600 juta. Dari 600 juta itu 250 juta ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu pasar paling menjanjikan bagi masyarakat ASEAN. Pertanyaannya, Anda siap nggak bertarung dengan sesama alumni perguruan tinggi se-ASEAN ini? Harus bisa. Mengapa? Karena saudara-saudara punya kelebihan. Apa kelebihannya? Nilai-nilai keislaman ada pada Anda semua. Di situ ada kejujuran. Di situ ada sikap tawadhu. Di situ ada spiritualitas. Ini yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi non-Islam. Bapak sekalian, saya sampaikan di sini tapi off the record. Rahasia tapi jangan disampaikan kemana-mana. Apa rahasianya? Banyak ilmuwan di perguruan tinggi, kawan saya, kolega saya, di perguruan tinggi umum besar di Indonesia ini. Mereka gelisah. Setelah mengkaji ilmu pengetahuan kedokteran, biologi, oseanologi, astronomi, semuanya, mereka masih gelisah. Mengapa kok gelisah? Ternyata kata mereka, ahli-ahli itu, ternyata ilmu manusia itu kosong. Tetapi bagi yang muslim, mereka mencoba mencari fisika, bagaimana fenomena fisika di dalam Al-Quran, bagaimana air ini dalam, apa kata Al-Quran tentang air, apa kata Al-Quran tentang jasad manusia, apa kata Al-Quran tentang pikiran, apa Al-Quran tentang angin, tentang tanah, tentang ekonomi bahasa. Ternyata Al-Quran menjawab semuanya itu. Lalu mereka kagum dengan Al-Quran, dan mulai saat ini banyak ilmuwan di Indonesia di perguruan tinggi umum termasuk ITS yang mengkaji sains dalam perspektif Al-Quranul Karim. Nah, kita sudah mendahului itu. Jadi kalau para alumni atau Bapak Ibu berkunjung ke UIN Malang, saya ajak ke pusat percetakan dan pusat penerbitan. Di situ seluruh dosen saya suruh nulis. Yang ahli ekonomi, saya suruh nulis ekonomi dalam pandangan Al-Quran. Jual beli transaksi dalam pandangan Al-Quran. Yang bahasa saya suruh nulis bahasa dalam Al-Quran. Yang ahli tanah dalam Al-Quran. Yang ahli besi, yang matematika dalam Al-Quran. Yang lucu yang matematika ini. Matematika dianggap ilmu paling eksak. Ilmu paling tepat, paling eksak. Kata ahlinya, tapi begitu sampai hitungan, pembagian, mereka bingung.
Ketika 9 dibagi 3, jumlahnya masih 3 utuh. Tapi begitu 10 dibagi 3, mereka tidak bisa jawab. Coba 10 bagi 3, ketemunya berapa? 3,3 gitu kan? Kalau dikembalikan lagi, 3,333 kali 3 berapa? Balik 10 apa enggak? Katanya paling eksak. Tapi kalau enggak balik 10, kalau paling eksak mestinya harus balik 10. Profesor matematika yang paling ahli pun enggak bisa menjawab pertanyaan ini. Terus ada yang sarjana muslim, itu ada loh ayatnya di dalam Al-Quran. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalil. Allah katakan, kamu tak beri ilmu, tetapi sedikit. Jadi enggak ada apa-apanya. Karena itu ketika menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi doktor, tak boleh seorang menjadi sombong. Karena sombong bukan milik kita. Sombong bukan sifat manusia. Sombong itu kalau mau sifatnya Allah, bukan sifat manusia. Jadi walaupun sudah tadi diwisuda oleh Pak Rektor menjadi sarjana, jangan menjadi sarjana yang sombong. Karena ilmu kita sesungguhnya belum apa-apa dibanding ilmu Allah yang begitu luasnya. Hadirin yang saya muliakan, ilmuwan muslim hari ini sedang banyak sekali yang gandrung untuk mengkaji Al-Quran, sains dan Al-Quran. Bahkan ketika saya ke Thailand, Pak, Raja Thailand itu kan agamanya Buddha, Pak. Beliau ahli pertanian, memimpin proyek pertanian itu beliau, Raja Bhumibol itu. Beliau yang memimpin proyek riset bagaimana menghasilkan durian yang tidak berbau. Buah durian kan biasanya berbau, Pak ya. Tapi ada di Thailand itu durian, makan durian Pak, tidak berbau sama sekali. Itu yang mimpin Raja Thailand, Yun Sewu. Raja Thailand itu sehari-hari kajiannya Al-Quran. Jadi orang Buddha tetapi mencari inspirasi itu dari Al-Quran. Lawang kita yang punya Al-Quran kok kita tidak mau mengkaji, kan sayang. Al-Quran hanya kita pajang di rumah, kita pajang di almari. Pada di sana belantara ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Seorang ahli biologi, Pak. Saya tanya, di telinga kita ini ada kotoran kan? Apa namanya? Di bahasa Maduranya apa, Pak Rektor? Bahasa Jawanya curek. Coba diambil, terus dirasakan. Ambil sedikit, dirasakan. Rasanya apa? Pahit. Ahli biologi meneliti, Pak. Mengapa kok pahit? Kok tidak manis? Ternyata apa jawabnya? Dibuat pahit oleh Allah agar tidak ada serangga masuk ke telinga kita. Jadi secara otomatis telinga kita itu sudah dibuat sistem oleh Allah agar tidak terkontaminasi oleh serangga masuk ke telinga kita. Lewat kotoran yang namanya curek itu tadi. Makanya ada ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada ya Allah ciptaanmu ini yang sia-sia, curek sekalipun. Luar biasa. Kalau ada telinga enggak punya curek, saya bayangkan itu, semut itu masuk terus tiap hari. Kalau kemasukan semut, operasinya nggak ada di Indonesia, Pak. Ke Cina baru bisa. Biayanya berapa itu? Terus diteruskan oleh ahli biologi. Iya ya, kalau kita menangis, kita istighfar lalu menangis, merenungi dosa kita meneteskan air mata kita, apa rasanya air mata? Coba sekarang meneteskan air mata terus dirasakan. Asin. Rasanya asin. Kayak garam. Itu diteliti oleh ahli biologi. Kenapa kok asin? Ternyata di mata itulah tempatnya berkumpulnya lemak. Dan lewat
air mata yang asin itu, lemak itu dihancurkan dengan sendirinya. Umpama air mata itu tidak asin, tawar, maka berkumpullah lemak itu di mata kita dan kita tidak bisa melihat. Subhanallah. Yang meneliti ahli biologi itu. Bukan ahli syariah. Bukan tarbiyah. Bukan usuluddin. Tapi ahli biologi. Maka pentingnya umat Islam juga mempelajari biologi. Pentingnya umat Islam juga mempelajari fisika. Nanti yang fisika saya ceritani. Diteruskan oleh ahli biologi ini. Tapi apa dong rasanya air lidah kita? Air yang keluar dari lidah kita itu rasanya apa? Tidak manis, tidak pahit, tapi tawar. Kenapa kok tawar? Agar kita bisa membedakan ini aqua, itu teh, itu kopi. Coba, begitu sempurnanya Allah ciptakan ragaman untuk manusia. Dan itu bisa dikaji secara ilmiah lewat ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya muliakan, menurut ahli fisika, Pak, jumlah air di muka bumi ini sejak Allah ciptakan bumi dan nanti sampai hari kiamat tidak berubah jumlah dan volumenya. Tapi berpindah tempat. Ada yang di Madura sini, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, terus bergolak. Tapi jumlahnya tidak akan berubah. Ada yang berubah bentuk menjadi es, lalu cair lagi menjadi air. Itu menurut ahli fisika. Dan terus secara teratur itu bergulir selalu mencari tempat yang lebih rendah, sifat-sifat air. Jadi kalau umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan sebagaimana abad-abad yang lalu, 8 abad yang lalu, maka umat Islam akan kembali menemukan kejayaannya, peradaban Islam akan kita peroleh kembali. Maka satu-satunya cara untuk itu, umat Islam, anak-anak kita, Pak, cucu-cucu kita didorong untuk terus mengejar dan belajar ilmu pengetahuan. Persis yang dibaca oleh Qorik tadi. Mengapa Allah janjikan derajat yang tinggi bagi orang yang berilmu pengetahuan? Yang dijanjikan Allah itu derajat yang tinggi itu bukan orang yang kaya harta, tapi orang yang berilmu pengetahuan. Mengapa? Karena lewat ilmu pengetahuan, misteri ciptaan Allah bisa digali. Dan Allah suka tatkala misterinya ciptaannya itu digali oleh umat manusia, dan itu namanya ilmuwan. Jadi kalau umat Islam itu pandai, umat Islam itu menjadi sarjana, tapi saya bedakan, Pak, antara ulama dan ilmu cendekiawan. Kalau ulama itu orang yang kata dan tindakannya terpadu. Kata dan tindakannya sama. Tapi kalau ilmuwan belum tentu, Pak. Profesor doktor itu mesti ilmuwan, tapi belum tentu kata dan tindakannya sama. Tapi kalau ulama itu kata dan tindakannya sama. Lalu bagaimana PTAI? Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya PTAI itu melahirkan ulama dan ilmuwan sekaligus. Ilmuwan dan ulama sekaligus. Nah itulah yang di dalam Al-Quran disebut ulul albab. Kalau cendekiawan, Pak, asalkan sekolah S1, S2, S3, doktor, kayak Pak Barizi, kayak Pak Rektor, cendekiawan. Pak Yai, MA, cendekiawan. Scholar bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ulama, untuk menjadi ulama belum tentu. Memerlukan konsistensi antara yang disampaikan dengan tindakan. Nah, perguruan tinggi Islam itu di sini loh kelebihannya. Jadi kita itu punya kelebihan. Beda, alumni fakultas hukum dengan alumni fakultas syariah itu beda. Fakultas hukum di Trunojoyo, UTM. Fakultas hukum di Udayana, tidak sama dengan alumni fakultas syariah dari tempat kita ini. Mengapa? Di situ ada tanda-tanda kelak menjadi ulama. Dan siapakah ulama itu? Orang yang antara tindakan dan kata-katanya sama. Tapi kalau cendekiawan, mohon maaf aja, sekarang banyak cendekiawan di penjara.
Pinter tapi tidak benar. Dulu Pak, penjara itu tempatnya pejuang-pejuang negara. Bung Karno itu di penjara, Bung Hatta di penjara, pejuang-pejuang negeri ini di penjara semua dulu untuk merebut negara ini. Nah sekarang enggak, penjara tempatnya orang-orang pinter. Setelah korupsi tertangkap lalu masuk penjara. Kacau negara ini. Kekacauan negara ini karena banyak orang pinter yang tidak benar. Mestinya ya pinter, ya benar. Bagaimana menghasilkan lulusan yang pinter dan benar? Saya kira jawabnya hanya satu, Pak. Alumni perguruan tinggi di bawah pondok pesantren dan alumni perguruan tinggi Islam. Itu satu jawabannya. Jadi seperti UIN, jadi kalau di sini kan lain. Ini ada pondok pesantren, lalu mendirikan perguruan tinggi. Lengkap dengan syarat, sudah ada ustadznya gitu ya. Sudah ada kiainya, sudah ada pengasuhnya. UIN tidak. UIN itu berdiri lembaganya, universitasnya, lalu membuat pondok pesantren. Tapi ujungnya sama. Malam taklimul Quran, pagi belajar fisika kimia. Seperti putri Pak Yai. Karena itu sama ini misinya. Makanya saya senang kalau kesini ini, karena sesungguhnya saya tidak bicara di tempat lain. Saya persis bicara seperti ini pada wisuda yang lalu. Karena itu saya mudah saja menyampaikan, karena pada saat wisuda bulan lalu, persis saya menyampaikan sesuatu bagi mahasiswa, bagi alumni, bagi wisudawan itu seperti ini. Karena itu bagi saya, pondok pesantren ini, Al-Amin ini, IDIA ini, seperti cabangnya UIN Malang itu Pak Yai. Karena visinya sama, visinya sama. Hadirin yang saya muliakan, sekarang PTS. Tadi saya sampaikan jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu 3.700-an, Pak. Jumlah mahasiswanya 5 juta, perguruan tinggi negeri itu hanya kemampuannya hanya 1 jutaan. UIN Malang itu loh hanya 3.000 kemampuannya, menampungnya. Pada tahun ini yang daftar itu hampir 28.000, Pak ya. 28.000 itu ditampung 3.000. Kemana mereka sisanya itu? Padahal mereka juga berhak memperoleh pendidikan. Tentu saja mereka tidak semua bisa ditampung di perguruan tinggi negeri, tapi ke perguruan tinggi swasta. Dan swasta itu banyak juga yang baik. Bahkan ada perguruan tinggi yang swasta itu yang kualitasnya bisa melebihi negeri. Sehingga sebetulnya dengan undang-undang yang baru, kita itu sangat diuntungkan karena tidak ada lagi istilah negeri dan swasta. Yang kedua, tahun 70-an ke bawah dulu, orang Indonesia kuliah di Timur Tengah seperti Pak Rektor, itu luar biasa. Dan memang Timur Tengah menjadi pusat kajian Islam terbaik saat itu, semacam Al-Azhar atau di Sudan, Khartoum. Tapi hari-hari ini berubah. Jadi hari-hari ini berubah. Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Agama, mengubah cara pandang itu. Kalau bisa, bagaimana perguruan tinggi di Indonesia termasuk swasta, itu bisa mengundang mahasiswa-mahasiswa asing ke seluruh dunia untuk belajar Islam di Indonesia. Karena itu kita tawarkan Pak Rektor, mumpung Pak Rektor juga alumni Timur Tengah, kita tawarkan, oh di Madura ada pondok pesantren, di dalam pondok pesantren itu ada perguruan tinggi namanya IDIA. Hai mahasiswa-mahasiswa Sudan, kuliahlah di sana, kelak akan menjadi Muslim yang kafir. Keliling dunia Pak, itu yang kami lakukan dengan Pak Barizi, dengan kawan-kawan di Malang. Alhamdulillah, hingga hari ini Pak Rektor, jadi putri Bapak itu sekarang belajar dengan mahasiswa dari 29 negara Pak. Jadi sudah UIN Malang itu sekarang sudah menjadi International Islamic University. Dan akan terus saya kembangkan. 3 minggu yang lalu datang berbondong-bondong itu pengusaha Cina, 3 provinsi Cina itu Muslim Pak. Mereka akan mengirimkan mahasiswa sebanyak-banyaknya kuliah di kampus kita. Karena mereka sangat yakin Islam yang di Indonesia inilah Islam yang tepat sebagaimana mereka harapkan. Karena itu saya selaku Rektor UIN Malang dan sekaligus saya tuh ingin disebut juga warga pondok pesantren sini Pak Rektor. Saya ingin sekali disebut sebagai warga pondok pesantren ini dan warga kampus ini. Berharap mari
anak didik kita, lembaga pendidikan kita ini, yang pondok pesantren, yang institut ini, kita kelola sebaik-baiknya untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat masa depan. Kita tidak pernah menjanjikan alumninya menjadi bupati, menjadi camat, menjadi kepala desa atau lurah atau apa. Tetapi kita menjanjikan alumni-alumni perguruan tinggi Islam menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam masa depan. Dimanapun saudara berada, saya membaca buku pintar ini, ternyata alumninya ini dari seluruh pelosok negeri ini. Luar biasa. Bertebaranlah ke seluruh pelosok ini dan memimpinlah umat dimanapun saudara-saudara berada, berbekal 4 pesan pimpinan pondok pesantren tadi yang luar biasa. Karena itu saya sungguh berbahagia hari ini Pak Rektor, hari ini Bapak sekalian bisa bersama seluruh wisudawan dan keluarga, dalam bahasa Jawanya mangayu bagyo, ikut suka, ikut bersuka cita atas perhelatan akbar ini. Apalagi kita